Guys. Berarti Wow. ini memang pembicara-pembicara yang luar biasa banget. Yuk, biar nggak berlama-lama lagi kita sambut Koriki sama Civina Bella. Oke, boleh kasih reactionnya dong? Iya dong, kasih reaction dong. Biar semangat untuk dengerin talk show-nya. Oke. Silakan Koriki dan Civina Bella. Halo semuanya, selamat sore teman-teman. Halo semua, sore juga. Terus kita ngapain? Hari ini siapa moderatornya? Kita bakal diwawancara sama ini Vin, sama duet Gary dan PH. Yes. Kita perlu Siapa aja kenalan nih? lagi kah? Halo, Boleh halo dong dikenalin semua. lagi. Oh, dari lo dulu lagi. Halo, salam Suara kenal, Civina nama Bella gue agak kecil, Ricky. sorry. Suara Civina Bella tadi agak kecil. Oh, suara gue boleh. kecil ya? Oke. Ya udah, ini gue pegang aja. Suara gue jelas nggak, Ger? Oke. Perkenalan ya, halo, salam kenal, nama gue Ricky. Teman-teman Lighters, ya udah pada tahu lah ya, mungkin sudah bosan juga. Hari ini dapat kesempatan untuk bisa sharing, tapi dalam tema dan topik yang berbeda. Jadi semoga bisa jadi berkat buat teman-teman di sini semua. Oke, itu dari gue ya. Oke. Ya, sore semuanya. Gue Vina. Seperti yang udah dikenalin tadi, gue pelayanannya SO dan home leader dewasa muda. Terima kasih buat kesempatannya buat sharing. Semoga bisa memberkati kalian ya. Paling itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator mungkin. Buat perkenalan perlu info apa lagi, Ger? Udah pacaran berapa lama kalian? Oh, 2 bulan. Mau 2 bulan. Baru mau 2 bulan. Udah ngapain aja tuh 2 bulan? Udah ngapain aja ya? Makan. Waduh, udah banyak hal yang dilakuin, tapi nggak melenceng dari apa yang diperintahkan firman Tuhan ya. Oh, mantap. Apalagi Ger? Dari Brian ada pertanyaan nggak? Sebelumnya ya. Mungkin mau nanya buat Koriki ya. Kan Koriki di sini jomblo cukup lama. Betul. Terus sempat dirumorkan juga agak miring gitu. Tapi nah akhirnya dan gak ada info apa-apa, tahu-tahu punya pacar nih, tahu-tahu ada di acara Valentine ini. Gimana ceritanya nih kok? Kalau boleh cerita sedikit. Oke, gue cerita dari awal dulu aja ya. Jadi memang gue memang cukup lama berada dalam status single teman-teman ya. Jadi memang 32 tahun. 32 tahun kenapa bisa selama itu? Karena memang kan dulu kalau gue memang sebenarnya waktu SMA sih ya masih dilarang pacaran ya. Karena ya waktu masih SMA mah belum bisa cari uang sendiri ya. Lagi pula kan kalau pacaran seperti yang kita tahu pasti harus ada saling memberi gitu, saling berkorban, bukan hanya dalam hal waktu, enggak dalam hal emosi, tapi dalam hal kan malu gitu ya masa pacaran sama anak orang lain tapi minta uang dari orang tua gitu. Terus juga waktu kuliah sebenarnya udah bisa cari uang sendiri, ngelesin gitu ya, ngelesin itu. Karena waktu itu belum yang pas, belum menemukan yang serap juga. Terus juga gue cukup banyak dipengaruhi sama khotbah-khotbah firman Tuhan yang mengajarkan supaya gue improve diri gue terlebih dahulu. Jadi jangan buru-buru pengen punya pasangan hanya karena orang lain sudah punya pasangan gitu. Dulu di gereja gue yang dulu sebenarnya kan gue di CLCC kan baru tahun 2016. Jadi di gereja gue yang dulu juga sebenarnya teman-teman seangkatan gue sih beberapa udah ada yang punya pacar gitu, udah ada yang punya pacar, udah ada yang
pendekatan. Cuman gue ngelihat mereka enggak yang membuat gue jadi terburu-buru, karena gue tahu tujuan gue apa gitu, why-nya gue apa, kenapa gue pengen pacaran kalau gue udah siap menikah. Nah, jadi patokan gue itu, kalau gue udah siap mau menikah, baru gue mau pacaran. Karena kalau belum siap menikah tapi mau pacaran itu eh, agak membuang banyak hal, membuang waktu, emosi, dan membuang kesempatan untuk bisa mengimprove diri. Terus jadi waktu berlalu dengan singkat setelah 32 tahun, dan memang di dalam 32 tahun itu kayak gue nggak pernah mencoba dan nggak pernah berusaha. Ada beberapa juga teman-teman dari yang lawan jenis yang menarik buat gue coba deketin, dan Anda mengalami kegagalan juga gitu ya, kegagalan dalam hal PDKT, terus mungkin pihak lawan jenisnya yang enggan gitu, yang mungkin belum mau siap. Jadinya gue ingat sama satu quote, itu rejection is redirection ya. Rejection is redirection. Jadi waktu kita mendapatkan rejection dari orang yang kita kejar, ini buat teman-teman cowok ya, jadi nanti kalau one day kalian mau rejection, jangan lama-lama patah hati, karena rejection is redirection. Jadi itu cara Tuhan mengatur langkah kita. Jadi sampailah gua boleh dapat jodoh dari Tuhan, yaitu Civina. Begitu. Wow. Oke, keren banget jawabannya ya. Sangat banget. Bijaksana. Terlihat sekali Koriki ini orangnya berwibawa ya. Sangat berwibawa. Bawa mobil, bawa rumah. Ya itu beda. Itu bukan berwibawa itu. Oke, next. Oh ya guys, sebelum kita next, mau ingetin nih, kalau misalkan kalian ada yang mau nanya pertanyaan ke Koriki sama Civina Bella, boleh langsung raise a hand. Boleh Zoom chat ke everyone, boleh Zoom chat private ke Valvin kalau misalkan malu, boleh langsung raise a hand kalau kalian berani. Lalu formatnya gini, ada nama, terus strip pertanyaannya apa. Contohnya Valvin nih nanya gimana cara menyelesaikan perselisihan waktu konflik. Jadi formatnya Alvin, strip, pertanyaannya apa. Gitu guys. Jadi yang kalian mau tanya, boleh kalian tanya apapun. Keseharian Koriki, keseharian Civina Bella, jadwal-jadwalnya secara detail kalian tanyain aja. Siapa tahu kalian masukin. Atau kalian mau konsultasi juga tentang hubungan, boleh juga ke boleh Koriki banget. gitu ya. Boleh banget. Walaupun muka Civina Bella agak mengerikan, tapi kalian nggak perlu takut, dia orangnya baik banget. Gue yakin baik banget. Gue udah kenal dia udah lama. Oke guys, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Koriki kan sempat mention nih beberapa pengalaman. Dia udah bilang bukan yang nggak nyoba sih, tapi nyoba ada beberapa yang gagal. Bisa ceritain nggak Koriki pengalaman-pengalaman yang waktu mencoba terus gagal tuh gimana? Pengalaman-pengalamannya? Oke, beberapa pengalaman gagal waktu itu gue pernah ya, waktu berapa tahun lalu, kisaran 2014 mungkin 2014, waktu gue masih kerja di salah satu debt store di kota Bandung, di pabrik rotinya, gue tertarik sama salah satu staff juga gitu ya, di perusahaan yang sama, cuma di bagian yang berbeda. Cuman waktu itu gue belajar dari kesalahan, karena gue sangat suka sekali dan terlalu menggebu-gebu, jadinya cara gue mendekati perempuan tersebut membuat dia takut. Jadi detailnya seperti apa, kayaknya kalau gue ceritain di sini kalian akan kehilangan respect gue bakal hilang di depan mata kalian seketika. Jadi banyak kebodohan yang pernah gue lakukan dalam mengejar lawan jenis. Makanya gue tahu, belajar gitu ya, jadinya waktu kita terlalu terlalu menggebu-gebu itu malah bisa membuat kita kurang bijak dalam mengambil tindakan. Jadinya akal budinya kurang dipakai, sehingga membuat si lawan jenisnya malah jadi ketakutan gitu. Itu gagal yang pertama. Terus gagal yang selanjutnya pernah juga dikenalin sama teman, terus
memang karena satu dan lain hal mungkin nggak ngerasa seret gitu ya, nggak ngerasa cocok, jadi akhirnya gue memutuskan wah kayaknya ini nggak bisa lanjut. Ada juga yang gue mengejar wanita yang sama sampai berapa kali ya, 3 kali kalau nggak salah, 3 kali gitu ya, 3 kali di rentang waktu yang berbeda, cuman memang Tuhan nggak buka jalan, oh ya udah nggak apa-apa. Jadi gue melihat itu proses pembentukan diri gue, dan gue melihat gimana caranya Tuhan ngebentuk gue lewat penolakan yang gue alami gitu. Dan juga gue belajar nggak memaksakan. Jadi misalnya ada lampu hijau nih, udah ada lampu hijau dari pihak ceweknya, terus kalau gue hanya mengejar satu semata, langsung aja kan udahlah, mumpung ada yang mau nih, gua embat gitu ya misalnya. Tapi untung gua nggak mengambil ke sana gitu. Jadinya karena gue pikir takutnya salah juga motivasinya gitu ya. Jadi waktu gua udah yakin wah ini kayaknya nggak akan bisa panjang, gua mendingan nggak apa-apa deh, tunggu waktunya Tuhan, sabar sama waktunya Tuhan, dan nggak terburu-buru gitu ya. I see. Nah, ngedengar jawaban dari Koriki tadi, gue jadi keingetan gini. Tadi Koriki kan bilang tentang maksain nunggu lampu hijau, lalu sikat gitu. Tapi kan ada beberapa cewek yang pengen diperjuangin gitu loh, pengen banget diperjuangin. Ada tipe wanita yang kayak gitu. Nah, Koriki tahu nggak kapan kita harus perjuangin, kapan kita harus stop karena itu udah terlalu maksain. Nangkep nggak kok? Oke, nangkep. Nah ini pertanyaan yang lumayan tricky ya. Salah satu biasanya kalau gue bakal mencari info orang dalam sih, soalnya susah ya menebak-nebak hati wanita. Jadi carilah sahabat-sahabat terdekatnya, gali informasi dari mereka, dan biasanya sih jawaban dari teman-teman terdekatnya itu dapat diandalkan ya. Apakah kita harus terus mengejar atau udah deh stop, ini mah terlalu maksain. Jadi gue biasa mengandalkan data dari teman-teman terdekatnya, bukan teman-teman terdekat kita ya kan. Kalau teman-teman terdekat kita mah biasanya nyuruhnya maju terus, sebelum dilaporin ke polisi pokoknya maju terus aja pokoknya gitu ya. Nah, kalau gue kayaknya mungkin bakal mencari cara cari tahu teman terdekatnya begitu. Oke. Gitu guys. Sekarang kita langsung berpindah ke Civina Bella. Ke Civina, betul. Gue dulu deh yang nanya ya, gantian. Boleh. Civina nih, mau nanya, kalau Civina sendiri, kan terlihat dari historinya gitu ya, Civina udah pacaran beberapa kali gitu kan sama cowok-cowok lah. Gitu. Yeah. Nah, akhirnya Civina memutuskan sekarang pacaran dengan cowok yang sebelumnya belum pernah punya pacar gitu. Nah, kenapa akhirnya Civina memilih cowok yang bisa tanda kutip ya tidak berpengalaman dalam hal pacaran? Sebetulnya sih kalau buat gua pengalaman tuh bukan faktor yang paling penting buat lo memulai suatu relationship gitu loh. Soalnya kalau gua kan sebetulnya sama si Ricky itu udah kenal lumayan lama ya. Udah dari tahun 2016 kita tuh satu home. Terus kita tuh sempat satu grup baca Alkitab setahun bareng selama kurang lebih 2 tahun. Terus kita tuh juga banyak pelayanan bareng juga, walaupun mungkin gue SO di yang lain gitu. Jadi gue udah sempat lihat dia sebagai teman itu lumayan lama gitu. Jadi sebagai teman dulu tuh kesan gue ke dia sebetulnya juga oke, seperti yang kalian tahu dia kan kelihatannya kan bijaksana, terus kelihatan dewasa, terus emang baik juga, terus bertanggung jawab juga. Dia tuh menurut gua orangnya thinking outside the box juga. Udah itu salah satu yang lebih daripada yang lain tuh salah satunya adalah dia tuh mudah buat gua respect. Soalnya gua tipe orang yang gak gampang respect orang lain sebetulnya gitu. Bahkan dulu tuh gua tuh sempat susah ngilangin embel-embel nama Koko di depan nama dia gitu loh. Soalnya kayak layak banget dipanggil Koko gitu. Dan sebetulnya waktu
dia mulai PDKT, ya gue awalnya nggak terlalu ngeh kalau dia ternyata mau PDKT. Dan pas ke belakang-belakangnya emang ya mungkin ada kerasa rada canggungnya dikit gitu, tapi itu sebetulnya nggak terlalu krusial gimana-gimana banget gitu. Dan sepanjang proses PDKT itu juga, kita kan sebetulnya tuh ngebahas juga gitu tentang sebetulnya harapan gue kalau gue punya pasangan tuh gue maunya kayak gimana gitu. Terus sebetulnya dia maunya yang kayak gimana. Udah itu kita juga sempat baca 2 buku relationship gitu. Dan di buku itu tuh ada yang dia tuh punya banyak pertanyaan yang sebetulnya perlu buat kita tahu kalau kita mau mencari pasangan gitu. Istilahnya ini pasangan kan kita mau buat sampai married nanti kan. Dan kalau sampai married pun nanti sampai kita meninggal ya pasangannya dia doang gitu. Jadi gue benar-benar pengen tahu sebetulnya pandangannya kayak apa gitu tentang pernikahan, tentang keluarganya, tentang gimana memakai uang, yang gitu-gitu itu semuanya kita bahas cukup detail karena kita ada bantuan dari pertanyaan di buku itu juga gitu. Dan dari semua jawabannya itu juga gak ada yang hal krusial yang gue nggak bisa terima gitu. Jadi gue nggak menemukan red flag juga dari setiap pembahasan yang kita lakuin. Dan sebetulnya karakter dia itu tuh termasuk di yang must have-nya buat pasangan gue juga gitu. Makanya gue jadi sama dia gitu. Itu tuh bukan karena pengalaman sih. Kalau kata gue sih pengalaman bisa dicari ya seiring berjalannya waktu gitu. Tapi kalau karakter sama kedekatan sama Tuhan itu tuh something yang ya lu belum tentu bisa ubah karakter seseorang gitu. Jadi mendingan lu cari karakter yang emang lu maunya punya pasangan seperti apa, dia ada nggak di situ gitu. Itu lebih penting menurut gua gitu sih. Oke, keren banget. Karakter over dari experience berarti ya. Iya betul. Oke, nah mau nanya nih Ci ya. Kenapa Civina kan udah tahu nih bahwa Koriki itu panggilannya mau jadi pelayan Tuhan sepenuh waktu di bidang kerohanian. Mm. Kenapa Civina tetap masih mau sama Koriki? Ya, sebetulnya itu waktu awal gue emang udah ngomong dari awal ke Ricky kalau panggilan dia tuh something yang harus gue pikirin dulu dan gue doain dulu gitu. Soalnya secara nggak langsung itu kan bakalan ngaruh ke kehidupan gue nantinya juga gitu. Dan emang gue ada beberapa hal yang gue pikirin kayak apa yang nanti ke depannya harus gue hadapi secara langsung nggak langsung gitu. Istilahnya kayak karena dia kan full timer, terus sekarang dia tuh lagi kuliah teologi juga, lagi bikin tesis, dia tuh juga home leader dan dia juga PSI ibadah gitu. Sedangkan gue sendiri, gue tuh kerja sama bokap gue di bidang konstruksi, gue home leader dan service organizer. Jadi kan ada bidang yang berbeda, di mana gue tuh ada di marketplace-nya juga, sedangkan dia full di gereja gitu. Karena full timer berarti kebanyakan waktu dia tuh pasti bakalan habis sama pelayanan dan mungkin sama orang-orang yang harus dia layani juga kan. Istilahnya gue bisa terima nggak gitu. Istilahnya kalau banyak waktu dia bakalan habis sama pelayanan. Terus selain itu juga ada juga kayak secara nggak langsung kalau gue jadi pendamping dia, pasangan dia, orang tuh bakalan ngelihat ke gue gitu. Istilahnya orang tuh secara nggak langsung akan menilai gue tuh orang yang seperti apa dan mungkin akan ada ekspektasi orang lain yang lebih tinggi daripada yang lain gitu. Dan itu tuh kayak gue siap atau enggak gitu. Itu juga perlu gue pertimbangin. Dan ada juga mungkin secara financially, gue nggak bisa berharap ya bakalan kayak misalkan orang yang berbisnis gitu. Karena ini kan sebetulnya pelayanan juga gitu. Ada seperti itu juga. Dan ada juga kayak gue harus jadi plus one-nya dia, kayak acara hari ini kan ya gue plus one-nya dia, jadi gue ikutan di talk show-in. Itu juga lumayan dipertimbangkan. Jadi gue tuh sebetulnya faktor-faktor yang kayak gitu tuh gue lumayan sempat berpikir dan sempat dibawa doa juga. Cuman waktu itu gue doa ke Tuhan tuh kayak, ya kalau emang ini Tuhan dari Tuhan gitu, istilahnya sepanjang PDKT ini ya kita dideketin aja gitu. Tapi kalau sampai kita tuh emang bukan meant to be gitu istilahnya ya sepanjang PDKT siapa tahu gue menemukan red flag yang nggak sesuai gitu. Jadi kita dijauhin.
Tapi sepanjang PDKT, gue nggak nemu ada red flag di dia, dan karakternya pun sesuai dengan yang gue ingini gitu. Jadi sebetulnya lu mau sama siapapun, orang itu mau panggilannya apapun, lu tetap harus menyesuaikan kan. Nggak mungkin lu nggak menyesuaikan gitu. Jadi kalau emang panggilan dia di full timer, itu tuh bukan something yang negatif juga gitu. Karena sama siapapun lu tetap harus beradaptasi. Jadi karena menurut gua karakter dan faith-nya itu lebih penting, sebetulnya hal-hal yang harus gua pertimbangkan itu bisa gua adaptasiin gitu, bukan yang nggak bisa. Makanya gua menerima aja. Yang penting kan gua ngelakuin yang terbaik karena emang gua nggak bisa menyenangkan semua orang juga toh apapun yang gue lakuin gitu. Dan kalau yang lainnya masih bisa gue tolerir sampai saat ini sih. Jadi nggak ada yang gimana-gimana banget dan masih aman gitu sih. Udah. Wah, keren banget jawabannya. Kalau selama 2 bulan ini nih Ci, nanya ya, pernah nggak sih ada ribut-ribut gitu, ribut-ribut kecil yang mungkin ya ribut-ribut yang atau ribut-ribut yang lumayan besar lah, jangan ribut kecil, ribut yang lumayan besar gitu selama 2 bulan ini. Sebetulnya sih kita kayaknya nggak pernah ribut ya setahu gue ya. Soalnya waktu gue menerima dia tuh gue sebetulnya udah tahu juga kan konsekuensi yang harus gue hadapi gitu istilahnya. Kayak dia tuh nggak mungkin bisa all the time chattingan atau apa gitu. Itu gue dari awal emang udah tahu. Dan sepanjang PDKT pun gue udah mengamati lah dia tipenya orangnya seperti apa, kalau chattingan kayak gimana. Jadi something yang kayak gitu nggak terlalu jadi masalah. Jadi sampai saat ini sih setahu gue belum ada pertengkaran gitu. Oke. So far so good. Nah, sekarang buat closing question ini, sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Boleh nggak diceritain masing-masing dari kalian ya, posisi Tuhan dalam hubungan kalian itu di mana? Siapa Dari dulu? Riki dulu ya. Boleh. Oke. Oke, dari gue dulu ya. Kalau posisi Tuhan, ya udah pasti sih sangat penting ya di dalam hubungan kita. Kalau mungkin teman-teman yang udah pernah lihat gambarnya kan biasa kalau segitiga gitu ya. Kalau hubungan si A sama si B, terus tengah-tengahnya di atasnya ada Tuhan. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin si A dekat sama Tuhan, masing-masing si B juga dekat sama Tuhan, kan si A sama si B jaraknya juga semakin mendekat gitu ya. Dengan menjauh dari Tuhan, ya si A dan si B juga masing-masing akan makin menjauh gitu. Jadi posisi Tuhan itu sangat penting, dan juga karena sangat penting ya kita mencoba menjalani pacaran dengan prinsip firman gitu. Salah satunya kalau buat gue kan, gue sebagai cowok ya tahu ya, kalau cowok biasa godaannya di dalam hal kekudusan. Jadi pernah cerita juga ke Ina bahwa ya umumnya mah kebanyakan, walaupun bahasa kasih gue bukan sentuhan ya, cuman pasti adalah keinginan gitu ya buat megang-megang, meluk gitu ya. Cuman gue bilang sih ya gue bakal mengurangi gitu, karena bukannya karena nggak mau, tapi justru karena takut keterusan gitu. Kebayang teman-teman ya. Jadi makanya bikin batasan sebijak mungkin sehingga nggak sampai kebablasan lah gitu. Terus posisi Tuhan dalam hidup kita, dalam hubungan kita ya mencoba, kalau yang gua lihat sih mempraktikkan, masing-masing mempraktikkan ini ya, bahasa kasih yang dimiliki oleh lawan pasangannya gitu. Kebetulan gue sama Vina mirip sih, bahasa kasihnya act of service ya yang nomor satunya. Jadi kebetulan karena sama, karena mirip, tidak terlalu sulit amat. Itu kalau buat gue. Mungkin dari Vina boleh nambahin. Kalau gue sih paling nambahin sebenarnya sama, intinya tuh Tuhan sebagai pusat tuh berarti kan semua yang kita lakuin tuh harusnya based on Bible ya.
Jadi tambahan gue sih paling sebetulnya kalau based on Bible, sebetulnya kalau ada kita punya kekurangan atau misalkan ada something yang bisa kita upgrade, harusnya kita tuh punya hati buat mau jadi pribadi yang lebih baik lagi juga gitu, selain daripada apa yang tadi udah Ricky jelasin gitu. Salah satunya seperti itu. Terus emang kalau yang tentang praktekin kasih, intinya kayak kita tuh kan sebetulnya selama pacaran itu tuh bukannya buat menuntut untuk dikasihi gitu, tapi sebetulnya kita tuh mempraktekkan kasih yang udah kita terima dari Tuhan gitu. Jadi kalau gue sih berusaha nggak menuntut gitu, karena itu tuh bukan dasar yang harusnya lo punya kalau lo pacaran menurut gue gitu. Benar lo harusnya mengasihi dan bukan menuntut dikasihi, karena harusnya lo udah full dulu kan. Bukan lu setengah full dan lu menuntut dari pasangan lu gitu. Mungkin itu sih tambahannya. Udah. Oke. Terakhir nih buat Koriki sama Civina, pertanyaan terakhir. Apa sih pesan Tuhan nih? Coba kasih pesan dong, pesan Tuhan untuk anak-anak muda zaman sekarang dalam membangun relationship gitu. Karena kan kita tahu sendiri anak muda sekarang banyak ya, nggak sedikit lah, yang terjerumus, yang ya mereka susah mengontrol diri, penguasaan diri. Apa sih menurut Cici, Vina, dan Koriki sendiri pesan Tuhan untuk anak-anak muda ini? Oke, dari gue Kalau dulu aja ya. boleh. Sok boleh. Menurut siapa? Oke, Dari gua Civina aja ya. dulu deh sekarang. Oh, sok, boleh, boleh, ya sok. udah Ya. sok. Kalau dari gue sih mungkin jangan terburu-buru ya. Soalnya gue Ricky itu kan pacar keempat gue. Jadi gue sebetulnya punya 3 mantan. Dan ada masa di mana gue tuh kayak terlalu terburu-buru juga untuk masuk dalam suatu relationship gitu. Gue belum benar-benar ngerti sebetulnya gue butuh orang seperti apa, dan gue tuh yang gue pengen dari seorang pasangan itu apa, dan gue tuh juga sebetulnya butuh buat upgrade diri. Jadi jangan sampai kalian tuh mengulang kesalahan yang sama yang udah gue lakuin dulu-dulunya. Makanya jangan terburu-buru untuk masuk dalam suatu relationship gitu. Benar-benar kenalin dulu ke diri kalian sendiri. Sebetulnya kalian tuh butuh orang yang seperti apa. Kalian tuh pengennya orangnya seperti apa sih, yang must have-nya apa sih, yang esensi itu apa sih. Itu benar-benar cari tahu dulu gitu. Karena kalian tuh kan masih muda ya. Jadi menurut gua perbanyaklah berteman dengan orang lain gitu. Benar-benar liatin karakter orang-orang itu, karena saat berteman orang itu akan menjadi pribadi dia yang asli. Tapi kalau kalian baru nilai pada saat dia mulai PDKT, biasanya kalau PDKT itu orang udah jaim ya. Jadi itu tuh biasanya bukan aslinya. Jadi kalian tuh sebetulnya harus lihat pada saat kalian tuh berteman sama orang itu gitu. Terus jangan reckless juga. Setahu gue di umur-umur sekalian tuh biasanya motivasi pacarannya tuh pengen biar gaul, biar bisa ngebanggain nih gue punya pacar gitu. Atau buat ngisi waktu, atau ngisi kekosongan gitu. Atau biar kelihatan keren, atau cuma buat main-main aja gitu. Jangan sampai itu motivasi kalian untuk memulai suatu relationship. Karena sebetulnya kalian kalau memulai pacaran, sebetulnya motivasinya harusnya untuk nanti sampai pernikahan gitu. Karena sebetulnya kalau kalian punya banyak mantan, itu tidak membanggakan ya. Itu tuh kalau kalian semakin dewasa, kalian kan akan malu loh kalau punya banyak mantan gitu. Dan jangan berpikir kalau pacaran itu tuh kayak fairy tale, kayak di drama-drama gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Jadi itu banyak juga masalah yang mungkin kalian harus hadapi ke depannya gitu. Kalau single kan kalian bebas, masalah kalian sendiri. Tapi kalau kalian udah mulai pacaran, nggak akan sebebas waktu kalian single. Dan kalian tuh kalau punya masalah, mungkin masalah jadi masalah berdua gitu. Jadi masalahnya malah double. Dan walaupun bahagianya juga bisa double, tapi kalian kan jadi harus ada resiko yang harus kalian tanggung gitu. Kalian tuh harus rela buat disakiti, dan mungkin kalian juga akan nyakiti orang gitu. Jadi harus hati-hati kalau mau mulai pacaran ya menurut gua. Terus yang terakhir sih,
be realistis ya. Kalau dulu sih gue waktu masa SMA gitu masih kayak yang gue pengen punya cowok tuh kayak yang perfect banget, yang kayak di drama-drama atau yang pokoknya yang paling perfect aja lah. Tapi tuh sebetulnya ya nggak ada yang perfect ya kalau manusia. Just pasti ada kekurangannya gitu. Pasti ada yang mungkin kalian nggak suka gitu. Jadi tuh jangan berpikir kalau kalian tuh pengen dapatnya yang perfect. Makanya carilah apa yang harus ada yang menurut kalian esensi gitu. Jangan sampai nanti kalau kalian mulai suatu relationship, kalian tuh menuntut orang lain untuk berubah. Karena dari pengalaman gue juga, lu gak bisa ngubah pasangan lu. Yang bisa ngubah pasangan lu itu cuma Tuhan. Jadi lu tuh harus benar-benar ya terima mereka apa adanya aja gitu. Jadi benar-benar realistis dan upgrade diri kalian. Karena level kalian di mana, kalian akan menarik pasangan selevel kalian juga. Jadi semakin tinggi level kalian, kalian akan dapatkan pasangan yang levelnya paling enggak setara sama kalian lah gitu. Kalau nggak lebih tinggi. Jadi jangan lupa buat upgrade diri selagi kalian masih muda begitu. Ricky mungkin ada yang mau nambahin? Paling gue bagiin satu ayat aja teman-teman ya di kolom chat. Ini mungkin udah sering dengar ayatnya juga. Kidung Agung 2 ayat 7b, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Jadinya kalau teman-teman yang masih sekolah di SMA, ya sudah beresin dulu urusan sekolahnya gitu ya. Beresin dulu urusan sekolahnya. Walaupun ada beberapa orang yang akhirnya menikah dengan teman SMA-nya gitu ya, pacaran dari SMA, terus bertahan sampai kuliah, terus kuliah lulus beres, terus habis itu kerja terus menikah, ada. Cuman ya secara persentase kalau kita boleh adu angka sih kecil banget begitu ya. Biasanya sih ya yang pacaran di SMA kemungkinan besar menjadi mantan biasanya. Cuman pesan gue buat teman-teman ya, agenda nomor satu waktu lagi SMA ya sekolah dengan baik, karena kalian punya peran sebagai anak-anak itu yang harus disenangin tuh orang tua gitu ya, bukan lawan jenis gitu. Itu aja sih paling kalau gue, jangan sampai ngabisin waktu, ngabisin musim kehidupan kalian dengan cara yang salah gitu ya. Jadi analoginya misalnya lagi musim panas, kalau teman-teman mungkin suka main games, dulu ada Harvest Moon gitu ya. Jadi kalau lagi musim-musim tertentu tuh ada bibit-bibit tertentu tuh yang tumbuhnya cepat gitu ya. Dulu kalau gue main Harvest Moon, kalau lagi musim fall ya, fall tuh musim gugur, biasa harus nabur ubi cepat banget tumbuhnya gitu ya. Jangan sampai di musim fall malah nanam jenis tanaman yang tumbuh subur di musim panas, kan sia-sia jadinya, buang semuanya gitu ya. Jadi pastiin musim kehidupan kalian apa dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan musimnya. Pasti nanti yang akan menuai hasilnya juga teman-teman sendiri. Gitu ya, kalau dari gua cukup sekian aja. Wow, luar biasa banget Luar guys. biasa, Itu keren banget. kebijakan dari senior kita. Kasih reaction dong. Kasih applause dong buat Koriki dan Civina buat talk show-nya yang keren banget nih. Kasih Explain-nya emang beda ya kalau misalnya pacaran ketika sudah dewasa gitu, jawabannya tuh keren banget gitu ya. Isinya firman semua itu. Sekarang kita masuk ke Q&A bagi anak-anak lighters yang mau bertanya ke Koriki dan Civina. Boleh langsung aja. Tadi ada bisa raise hand, bisa zoom chat ke everyone, atau juga bisa zoom chat ke Calvin Hartanto. Ada pertanyaan nggak guys? Ada pertanyaan? Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk, tapi kalau misalkan kalian mau nanya langsung, boleh banget. Ada yang mau nanya langsung? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita bacain. Oh, ada. Calvin. Silahkan, Calvin.
Ci. Tadi ini jawabnya bebas ya antara Koriki sama Civina. Tadi ada satu perkataan di Civina yang bilang kalau waktu mau cari pacaran, kalau kita mau menjalani suatu hubungan kan bukan cari yang cari yang pas kitanya udah full, jadi kayak bukan memenuhi apa yang kita butuhkan. Tapi kan tujuan diciptakannya kan saya laki, terus tujuan diciptakannya wanita kan untuk memenuhi kekurangan dari si pria itu kan. Nah, bagaimana cara kita ngimbangin kita itu udah full tapi kita juga butuh orang yang bisa memenuhi kekurangannya kita gitu. Sebetulnya maksudnya full itu tuh lebih ke jangan menuntut kayak biasanya orang tuh kayak menuntut dikasihi yang kayak gitu-gitu. Sebetulnya kalau saling melengkapi ya, karena biasanya orang punya kelebihan dan punya kekurangan kan. Jadi kalau misalkan kelebihan kamu bisa dilengkapi oleh pasangan kamu nanti itu akan sangat baik. Tapi bukan berarti kayak kalau nggak full tuh istilah contohnya kayak gini. Ricky ini kan sibuk kan, dia kan sebetulnya full timer, jadi kebanyakan waktu dia tuh dipakai buat kegiatan gereja sebetulnya. Nah kan sebetulnya gue terakhir ketemu dia tuh tanggal 13. Jadi kita tuh belum benar-benar ketemu langsung lagi sampai hari ini. Itu tuh sebetulnya bisa aja dia jadiin buat bahan pertengkaran sebetulnya kan. Kalau memang guanya mau cari-cari gara-gara gitu. Cuman istilahnya kita butuh mengerti juga gitu tentang orang lain ya menurut gua. Kayak kalau misalkan istilahnya jelasinnya tuh kayak kita tuh sebetulnya udah dikasih Tuhan terlebih dahulu gitu. Jadi kita harusnya udah kasih yang Tuhan berikan tuh harusnya udah full buat kita, dan kita tuh nggak perlu menuntut dari orang lain buat orang lain tuh mengasihi kita gitu. Sebetulnya lebih ke sana sih. Jadi kayak tuntutan-tuntutan kayak seperti itu yang sebetulnya perlu dikurangin gitu menurut gua. Istilahnya ya emang pacaran ya pasti orang itu pasti mengasihi kita gitu. Tapi bukan berarti kita tuh kayak jadi menuntut. Gua tuh ya dia nggak, misalkan dia nggak ngechat gua, ya udah gua nggak usah ngechat duluan lah, nggak duluan kayak gitu. Yang hal-hal seperti itu gitu, jangan sampai kayak gitu. Mungkin Ricky mau nambahin, biasanya dia bisa lebih pas jawabnya. Kalau dari gua, mungkin yang gua tangkap dari Arvin tadi sebagian udah dijawab sama Vina sih. Jadi di satu sisi katanya kita harus utuh, tapi bukannya di satu sisi kita butuh lawan jenis gitu ya untuk jadi memenuhi apa kelemahan kita. Mungkin kalau gua boleh perjelas konteksnya dalam hal kepuasan dan happiness, dalam artian pastiin kita udah bisa merasa puas dan happy dengan diri kita sendiri dulu sebelum berpacaran. Jadi waktu kita berpacaran kita nggak menyedot gitu ya, nggak modenya bukan yang menyedot terus pokoknya meminta supaya gue bisa happy dan gue supaya bisa puas gitu. Dengan kita udah puas terlebih dahulu, dengan kita udah bisa ngerasa happy terlebih dahulu, ya akan lebih enjoy ngejalaninnya gitu. Nggak saling menuntut, tapi saling memberi. Itu sih kalau boleh nambahin. Oke, thank you kok, Ci. Sama-sama. Gimana Pak Arvin, udah kejawab atau mau nanya lagi? Jawab. Udah kejawab. Oke, next. Ada yang mau nanya lagi nih? Ada dari Cecen. Stanley. Wow, tumben Cen. Ini kayaknya Sam ini. Stanley. Iya, Ini tuh Sam ini. Wah, impostor ini mah. Impostor. Silakan kok. Saya mau nanya, jadi sama yang di IKEA udah putus kok Riki? Ikeawan, ini penyebar gosip. Aduh, Bukan itu biar kita aja yang tahu ya Ki, yang lain nggak usah tahu lah. Parah. Jadi waktu itu gue lagi di Udah nggak usah dijelasin Ki, nggak usah dijelasin Ki. Justru harus dijelasin. Jadi cerita ini. Klarifikasi. Ini mau di record nih. Nanti kelihatan ini ya. Ini gue mau nanya yang lain.
Parah. Tadi kan Curang nyebar gosip tapi nggak mau diklarifikasi. nggak perlu lah, nggak perlu. Cukup kita yang tahu, Ki. Ini gue tadi sih Vina sih nggak ngomongin ini ya, cuman tadi kan gue denger Ricky bilang Tuhan tuh mengarahkan gue dan lu yakin kalau Vina itu dari Tuhan. Nah, yang pengen tanyain kenapa lu bisa yakin Vina itu dari Tuhan? Apakah lu lagi doa terus dapet door gitu, Vina itu jodoh lu atau gimana tuh? Kenapa lu bisa ngasih statement kalau lu yakin Vina itu dari Tuhan? Oke, pertanyaan bagus ya. Gimana caranya gue bisa tahu kalau Vina itu dikasih sama Tuhan gitu ya? Yeah. Ini tolak ukur yang gue pakai ya. Jadi bayangin ada 2 lingkaran gitu teman-teman ya. Lingkaran yang satu itu kriteria dari Tuhan, terus lingkaran yang satu lagi itu kriteria dari gue pribadi gitu, preference dari gue pribadi dan hal-hal yang gue inginkan gitu. Nah, waktu kedua lingkaran itu beririsan gitu, ketemu, klop, gue menganggapnya dan menyimpulkannya pasangan gue itu dari Tuhan. Jadi hal-hal yang gue inginkan ada di pasangan hidup gue itu beririsan dengan memang sesuai dengan apa yang Tuhan udah atur gitu di firman Tuhan ya. Kan di firman Tuhan ada kan cari yang sepadan, terus harus yang sama-sama anak terang gitu ya, masa dengan kegelapan gitu. Kalau kita melihat firman Tuhan kan prinsip-prinsip umumnya seperti itu. Dan waktu gua cek Vina sih ya klop gitu, apa yang Tuhan pengen dan apa yang gua pengen klop. Jadi gua menyimpulkannya wah ini dari Tuhan. Boleh kasih contohnya nggak, Koriki? Satu aja. Salah satunya sepadan, berarti kan kalau gue pasti mencari yang sama-sama punya hati dalam pelayanan gitu ya. Karena gue sendiri kan di dalam pelayanan, jadi kalau gue misalnya di apa ya, gue pribadi mencari yang pelayanan, itu yang gue pengen gitu ya. Dan itu yang gue pengen yang udah pelayanan. Tuhan ngasih perintah apa? Cari yang sepadan. Nah, jadi menurut gue itu dua-duanya klop. Dari Tuhan udah nyuruh cari yang sepadan, terus gue pengen cari yang pelayanan, dan 2 hal itu tuh ada di Vina. Gitu. Jadi buat gue itu klop. Gitu. Salah satunya seperti itu. Nggak tahu ya, menolong nggak buat. Oke, thank you Koriki. Tapi ini bukan formula ya, dalam artian tiap orang biasanya punya indikator dan punya alat ukur yang berbeda gitu. Cuma nah, lu kan tadi bilang ada indikator yang dari Tuhannya itu, lu bisa kasih tahu nggak ke anak-anak indikator yang dari Tuhannya apa? Oh, yang udah pasti sih seiman, teman-temannya seiman. Dan selain seiman itu memang punya mungkin bukan bisa dibilang level, dalam artian kadar iman dan kadar pemahamannya juga sebisa mungkin yang setara gitu. Jadi kalau yang satu misalnya di dalam Tuhan dan yang satu lagi cuman Kristen KTP, nah itu agak berat karena yang satu mah cuman Kristen KTP, yang biasanya ke gereja itu kalau cuma Natal sama Paskah, yang satu lagi memang senang mencari Tuhan gitu, senang mengejar Tuhan, itu pasti akan berat buat dua-duanya, bahkan bukan buat salah satunya ya, buat dua-duanya. Itu sih. Salah satunya itu yang pasti seiman, terus kedua itu level imannya juga yang sama, yang ketiga sepadan gitu ya dalam hal pemikiran, dalam hal apalagi ya, pemikiran sih, kedewasaan yang jadi pemikiran dalam artian kedewasaan gitu ya. Jadi bayangin kalau misalnya orang dewasa sama anak-anak ngobrol kan biasanya kurang bisa panjang gitu ya. Orang dewasa, yang satu udah dewasa, yang satu masih kekanak-kanakan, biasanya nggak baik buat dua-duanya gitu. Gitu. Kalau Sam-Sam, semoga bisa menolong. Terima kasih Pak Riki dan Kak Vina. Oke.
Ada yang mau nanya lagi guys? Mungkin last question ini sebelum kita masuk ke game kedua. Aja. Oke, last Ada yang mau question. nanya? Siapa yang mau nanya? Boleh raise hand atau Zoom chat. Ayo, karena waktu kita terbatas. Boleh langsung yang Kalau nggak ada, konsultasi mungkin. kita bacain aja nih pertanyaan yang udah masuk. Oke, boleh. Buat Civina, cara membedakan kalau intention cowok pas lagi deketin kita tuh baik atau enggaknya gimana? Baik atau enggaknya? Beda-bedain deh. Iya, ada cowok yang lagi deketin Cici, terus tahu intensinya cuma pengen mungkin buat have fun doang nih deketinnya, nggak serius pengen sampai pernikahan. Ada yang deketin tapi gue pengen sampai pernikahan itu ngebedainnya gimana yang baik sama yang Sebetulnya sih kalau tuh PDKT mungkin kelihatan nggak kelihatan ya. Cuman kalau gue pribadi sebetulnya perlu tahu dulu juga sebetulnya lo target naiknya kapan gitu. Kan sebetulnya itu juga. Istilahnya kalau sekarang lu umurnya masih 17, terus ada yang deketin. Ya secara logika aja nih ya. Ya pasti dia belum mikirin sampai merit gimana juga kali ya. Umur aja baru 17 gitu. Merit pun paling nanti umur berapa sih? 25. Itu masih kayak 7 tahun kemudian gitu. Jadi kebanyakannya kalau di umur yang masih belum bekerja, biasanya itu enggak kan motivasinya itu buat sampai kepikiran sampai buat merit gitu. Mungkin memang motivasinya bilangnya, oh iya gue nanti mau merit sama lo gitu. Tapi kan banyak hal yang sebetulnya tuh belum terbuka kan gitu kalau lagi umur-umur segitu tuh masih yang apa ya, kalau yang gue rasain sih kayak masih pengen main-main gitu, kayak masih kayak gimana sih pacaran gitu. Jadi itu intentionnya mungkin masih kelihatannya ya pengen tahu lu lebih dekat aja gitu. Cuman kalau sampai waktu dia lagi PDKT sama lu aja dia udah nggak sopan gitu ya. Terus ada hal yang lu sendiri juga nggak merasa nyaman gitu. Mungkin itu nggak terlalu oke gitu. Kan lu sebetulnya kalau waktu di PDKT itu lu bisa lihat kan kurang lebih dia karakternya kayak gimana. Kecuali dia sangat pintar berakting ya, itu mungkin beda lagi. Cuman kalau lu mau lihat, kata gue lihatlah waktu dia bersama teman-temannya kayak gimana. Atau lu tanya ke orang terdekat dia, ke temennya gitu. Dia sebetulnya kayak gimana sih? Kalau dulu gue lebih suka dia kasih tahu orangnya itu jeleknya apa sih daripada orang itu baiknya apa. Karena kalau baiknya ya kita pasti terima dong. Tapi kalau jeleknya itu bisa terima atau enggak gitu. Jadi ya emang kalau buat tahu lu harus butuh waktu yang cukup lama gitu. Intensinya kayak gimana. Cuman kalau sampai ada hal negatif yang lu udah rasain, nah itu mungkin tanda tidak baik gitu menurut gue sih gitu. Pokoknya pada intinya cowok tuh kalau lagi dekatan ya nggak mungkin lah ngejahat-jahatin lu, pasti ngebaik-baikin lu juga kan. Kalau dia pas lagi deketin lu aja udah ngejahatin lu, ngapain lu sama dia gitu. Kan gitu juga gitu. Emang perlu dicari tahu gitu karakternya kayak gimana gitu. Ya tanya aja yang lo pengen tahu kira-kira, atau lo perhatiin dia kalau sama orang yang nggak terlalu dianggap orang itu seperti apa gitu. Mungkin ke tukang parkir atau ke OB yang kayak gitu-gitu. Dia tuh kelakuannya kayak gimana sih gitu. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga gitu. Itu sih kok intention. Ya kalau misalkan umurnya masih 17, 18 gitu ya paling mungkin mereka masih pengen main-main. Tapi kalau lu berharap yang dia tujuannya udah sampai buat merit, ya kayaknya jarang ya yang sampai kayak gitu kalau menurut gua sih. Biasanya orang tuh udah mulai serius kalau udah di umur 20 ke atas, 24, 25, 23 pun mungkin masih belum sampai mikir merit gitu. Soalnya kalau mau merit kan lu harus mempersiapkan banyak hal ya, terutama cowok. Jadi ya itu emang ada faktor umurnya juga gitu sih. Nggak tahu menjawab atau enggak kira-kira. I see.
Kalau buat saya sangat menjawab, Civina. Itu luar biasa. Sama Ko Alvin, lihat udah di chatnya, udah di poin-poin udah dijabarin, teman-teman. Jadi boleh dibaca aja poin-poinnya. Oke, yuk terakhir kita kasih reaction buat Ko Riki sama Civina. Sekali lagi thank you buat message-nya hari ini. Kasih love. Kasih love. Boleh kasih. Kasih love. Di hari Valentine kita kasih love.